Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa terpencil yang terletak di pinggiran Jawa Timur, hiduplah seorang pria bernama Sarno. Sarno adalah seorang petani yang sederhana, hidup bersama istrinya, Sumiem, di sebuah rumah kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau yang luas. Kehidupan mereka memang tidak kaya, tetapi mereka bahagia dengan apa yang mereka miliki. Namun, kebahagiaan itu mulai goyah ketika Sarno mendengar kabar mengenai pesugihan istri gaib yang banyak dibicarakan di desa tersebut. Cerita tentang pesugihan istri gaib ini berawal dari sebuah legenda yang beredar di kalangan warga desa. Konon, ada cara untuk memperoleh kekayaan dengan memiliki istri gaib yang diberikan oleh kekuatan gaib yang misterius. Istri gaib akan memberikan segala macam keberuntungan, harta melimpah, kehidupan mewah, dan segala kebutuhan yang dipenuhi. Namun, dengan syarat tertentu yang tidak bisa dihindari. Salah satunya adalah bahwa si pemilik istri gaib harus menjaga ikatan itu, atau mereka akan dihancurkan oleh kekuatan gelap yang ada di baliknya. Sarno awalnya tidak percaya pada cerita tersebut. Ia merasa bahwa itu hanya mitos belaka dan lebih memilih untuk fokus pada pekerjaannya sebagai petani. Namun, hidupnya mulai terasa semakin berat. Sawah mereka sering gagal panen, hasil pertanian menurun, dan utang menumpuk. Sarno semakin frustasi karena merasa tidak ada jalan keluar dari kemiskinannya. Suatu malam, Sarno bertemu dengan seorang pria tua misterius yang datang ke desa. Pria itu mengenakan pakaian yang sudah sangat usang dan berbicara dengan suara serak. Ia memberitahu Sarno tentang pesugihan istri gaib yang konon bisa mengubah nasib seseorang. Jika kamu ingin kaya, kamu harus siap dengan apa yang harus dibayar. Tapi ingat, jika kamu menerima istri gaib, hidupmu tak akan pernah sama lagi. Sarno yang sudah tidak tahan dengan kesulitan hidupnya, akhirnya tergoda oleh tawaran tersebut. Pria tua itu memberinya petunjuk untuk melakukan sebuah ritual yang akan menghubungkannya dengan dunia lain, dunia tempat istri gaib berasal. Ritual itu harus dilakukan pada malam bulan purnama di sebuah tempat yang terpencil di tengah hutan yang dekat dengan desa. Malam itu, Sarno mengikuti petunjuk pria tua itu. Ia membawa beberapa perlengkapan seperti dupa, sesajen, dan sebuah kain putih. Setibanya di hutan, ia menemukan sebuah pohon besar yang sangat tua. Di bawahnya terdapat sebuah batu besar yang datar, tempat di mana ritual tersebut harus dilakukan. Sarno duduk di sana dan mulai membacakan mantra yang telah diajarkan oleh pria tua itu. Tiba-tiba, angin yang kencang bertiup. Meskipun tidak ada badai, dedaunan yang bergoyang semakin cepat, seakan-akan ada kekuatan lain yang bergerak di sekitar Sarno. Tanpa sadar, ia mulai merasa pusing dan matanya mulai mengabur. Tiba-tiba muncul sebuah sosok perempuan di hadapannya. Sosok itu sangat cantik dengan mata yang tajam dan rambut panjang terurai. Wajahnya tampak sangat memikat, namun ada sesuatu yang sangat aneh dengan matanya. Seolah-olah ada sesuatu yang kosong di dalamnya. Perempuan itu tersenyum dan suara lembutnya terdengar di telinga Sarno.
Tarno yang terpesona oleh kecantikan sosok tersebut hanya mengangguk. Ia merasa takjub dan bahkan tak menyadari bahwa dirinya baru saja berjanji menerima sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Dengan kekuatan gaib itu, istri gaib tersebut mulai mengikatkan dirinya kepada Sarno dengan ikatan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Keesokan harinya, hidup Sarno berubah drastis. Sawah yang sebelumnya gagal panen, kini menghasilkan panen yang berlimpah. Dan ia mendapat berbagai peluang bisnis yang menguntungkan. Keuangan keluarga Sarno membaik secara drastis. Dan rumah mereka yang dulu sederhana, kini berubah menjadi sebuah rumah besar dan megah. Namun, ada yang berbeda dengan kehidupan mereka. Sumiyem, istrinya, mulai merasa ada yang aneh dengan perubahan itu. Sumiyem merasa semakin terasing dari suaminya. Suaminya yang dulu sederhana dan penyayang, kini menjadi dingin dan berubah menjadi sosok yang sulit dipahami. Setiap kali Sumiyem bertanya tentang perubahan yang terjadi, Sarno hanya menjawab dengan senyum yang aneh dan seringkali menghindar. Pada suatu malam, Sumiyem mulai merasakan kehadiran seseorang yang tidak tampak oleh mata. Di malam yang sunyi, Sumiyem mendengar suara langkah kaki dan bisikan-bisikan lembut yang membuat bulu kuduknya merinding. Suara itu datang dari ruangan yang hanya dihuni oleh Sarno. Sumiyem pun merasa semakin gelisah dan curiga terhadap perubahan suaminya. Hingga suatu malam, ia memutuskan untuk menyelidiki. Sumiyem diam-diam mengintip dari balik pintu kamar mereka. Apa yang dilihatnya membuat hatinya berdebar hebat. Di dalam kamar, Sarno sedang berbicara dengan seorang perempuan yang tampaknya sangat cantik. Namun, wajah perempuan itu kabur dan seolah-olah tidak bisa dikenali dengan jelas. Sosok perempuan itu berdiri di samping Sarno. Meskipun Sarno tidak tampak terkejut atau khawatir, bahkan perempuan itu tampaknya memeluk Sarno. Tetapi ketika Sumiyem melihat lebih dekat, tubuh perempuan itu seakan-akan menghilang dan hanya ada bayangan yang kabur. Sumiyem terkejut dan hampir pingsan. Ia baru sadar bahwa suaminya telah terikat dengan istri gaib. Keesokan harinya, Sumiyem memutuskan untuk menemui seorang kiai yang dihormati di desa itu untuk meminta bantuan. Kiai itu menceritakan kepada Sumiyem bahwa suaminya telah melakukan pesugihan dan kini Sarno terjebak dalam ikatan yang sangat kuat. Istri gaib itu akan terus mempengaruhi hidup Sarno. Dan jika ia mencoba mengingkarinya, segala kemewahan yang diperoleh akan hilang seketika. Malam berikutnya, Sumiyem berdoa dengan sungguh-sungguh agar ikatan itu bisa terlepas dari suaminya. Namun, tak lama setelah ia selesai berdoa, rumah mereka tiba-tiba terasa sangat dingin. Suara langkah kaki dan bisikan terdengar lagi. Kali ini jauh lebih keras. Tiba-tiba perempuan gaib itu muncul di hadapan Sumiyem. Dengan tatapan tajam yang penuh ancaman, Sumiyem hampir terjatuh ketakutan. Namun, ia tetap bertekad untuk menyelamatkan suaminya. Ia terus berdoa dan meminta pertolongan agar pesugihan ini bisa dihentikan. Akhirnya, setelah berhari-hari berusaha, Sumiyem berhasil menghubungi seseorang yang dapat membantu mereka untuk memutuskan ikatan itu. Dengan bantuan kiai dan doa-doa yang penuh kekuatan, akhirnya ikatan pesugihan istri gaib itu berhasil diputuskan. Namun, meskipun ikatan itu terlepas,
Sarno tidak bisa kembali seperti semula. Kemewahan dan kekayaan yang datang bersama istri gaib itu perlahan-lahan menghilang. Kehidupan mereka kembali sederhana, tetapi Sarno dan Sumiyem tetap bersyukur karena bisa bersama dan bebas dari ikatan gaib itu. Mereka belajar bahwa terkadang kekayaan yang didapatkan dengan cara yang salah akan datang dengan harga yang tak terbayar. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.